alergi itu tidak dapat dihilangkan dengan operasi. Jadi alergi hanya dapat dihilangkan dengan penghindaran zat yang bisa menyebabkan alergi ke anak tersebut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, Dokter Vita. Ini tadi ada satu pertanyaan yang belum kejawab, kita jawab sekalian ya Dokter Vita ya. Nah ini sebetulnya tadi pertanyaannya sudah sempat kejawab sih, cuma boleh dijelaskan lagi dokter terkait ini. Dalam kondisi seperti apa sih si anak harus langsung ditindak untuk operasi amandelnya? Dan nantinya setelah operasi apakah gejala-gejalanya itu akan hilang, gejala sakitnya akan hilang misalnya seperti demam, kemudian alergi dan juga sebagainya. Boleh diringkes lagi dok soal ini? Ya baik, jadi salah satu indikasi operasi adalah mau papa nanti mesti observasi, ya mesti lihat nih dalam 1 tahun ke depan atau 1 tahun ke belakang. Apakah dalam waktu 1 tahun tersebut anaknya menderita radang tenggorokan lebih dari 6 kali, jadi bolak-balik, dikit-dikit mesti dibawa ke dokter karena radang tenggorokan. Tiap 2 bulan sekali tuh ya. Nah itu salah satu indikasi. Lalu dilihat lagi apakah saat tidur anaknya itu ngorok. Nah, kalau ngorok itu tandanya amandel kanan dan amandel kirinya ini bertemu. Itu juga salah satu indikasi harus dilakukan operasi. Pertanyaannya, kalau memang amandelnya sudah diangkat, apakah bisa menghilangkan radang tenggorokan yang berulang? Jawabannya bisa. Tetapi yang paling penting adalah keluhan mengoroknya hilang, jadi anaknya saluran oksigen ke otaknya ini lebih baik, konsentrasinya menjadi lebih baik, otomatis kualitas hidupnya lebih baik, karena tidur dan belajarnya juga tanpa gangguan. Tapi kita harus melihat apabila ada alergi pada anak tersebut, alergi itu tidak dapat dihilangkan dengan operasi. Jadi alergi hanya dapat dihilangkan dengan penghindaran zat yang bisa menyebabkan alergi ke anak tersebut. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Dwi. Nah, Dokter Vita, ini gimana, bisa nggak sih tonsilitis pada anak itu dicegah? Tonsilitis pada anak tentunya bisa dicegah ya dengan kita membiasakan satu hidup sehat. Jadi harus bersih nih, terutama anak-anak yang sensitif terhadap debu, sensitif terhadap dingin. Lalu anak-anak ini juga dibiasakan untuk zaman sekarang tuh kita mulai membiasakan anak dengan cuci hidung. Nah, cuci hidung ini seperti apa? Nanti mungkin bisa dilihat di TV online, di YouTube itu ada kalau mau cari, namanya nasal irrigation. Jadi udara yang masuk melalui hidung kita ini selalu bersih dengan cuci hidung. Yang kedua yaitu kalau memang anaknya sudah bisa mulai berkumur, diajak untuk selalu mulai berkumur. Jadi agar bakteri dan virus ini tidak mengendap di area radang tenggorokan kita. Itu ya. Tapi ketika anak ini udah terlanjur terkena gitu, apa yang harus dilakukan supaya tidak menularkan pada orang di sekitarnya? Yang pasti sih pakai masker ya, supaya dari napasnya yang keluar dari hidung dan mulut ini tidak menularkan ke orang lain. Tapi kalau anak-anak memang susah sih, diajak pakai masker juga nggak boleh kan kalau masih di bawah 2 tahun. Sebaiknya sih tidak dibawa kemana-mana ya, isolasi di rumah. Oke, jadi ya kalau memang mau disuruh pakai masker, ya itu udah disuruh pakai masker. Tapi selama nggak mau pakai masker, ya udah di rumah dulu. Itu udah cara paling amannya gitu, Dokter Vita ya. Iya, terus kalau misalkan anaknya batuk, pilek, diajarkan untuk cara menutup mulut dan hidungnya itu tidak pakai telapak tangan ya, tapi pakai apa itu namanya? Siku ini nih, begini. Ya. Jadi kalau misalkan dengan di baliknya siku itu kan, dengan cara menutup gitu, supaya kalau misalnya dia menyentuh barang lain dengan tangannya, itu tidak bekas dari virus dan bakteri yang dikeluarkan dari hidung dan mulutnya. Oke. Nah, Dokter Vita, saya geser ke Dokter Melani dulu ini. Dokter Melani, kalau
Kalau sahabat Sonora nih ya mau periksa terutama untuk apa namanya yang diderita pada anak-anak salah satunya tonsilitis ini mau ke Pediatric Center Mayapada Hospital terutama di Mayapada Hospital Jakarta Selatan bisa dong ya Dokter Melani? Ya, Mas Harya, sahabat Sonora, di Mayapada Hospital Jakarta Selatan tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita ada Pediatric Center, di mana di sana ada 12 orang dokter anak yang siap melayani. Nah, kalau di era pandemi seperti ini kan kadang-kadang juga mungkin ada yang enggan ke rumah sakit, kita juga ada telekonsultasi oleh dokter-dokter anak kita, dan juga ada poly drive-thru. Jadi anak bisa diperiksa di mobil. Oleh dokter anak, kemudian obat bisa diantar ke rumah. Juga vaksinasi drive-thru itu kita menyediakan. Nah, untuk yang harus diperiksa sampai datang masuk ke rumah sakit, kita juga cukup aman karena gedung kita pisah yang infeksi dengan yang tidak. Jadi dengan sekarang pandemi ini gedung COVID itu kita pisah. Jadi yang gedung pertama itu seleksi masuknya ketat. Jadi cukup aman. Nah, kalau mau ketemu Dokter Vita, nama Dokter Vita itu panjang sekali, Sri Mufti Ardani. Jadi kalau panggil Dokter Vita nanti banyak alias yang gitu ya. nengok. Kemudian jam praktik Dokter Vita Senin, Selasa, Rabu, Jumat jam 17 sampai jam 19 dan hari Sabtu jam 13 sampai jam 16. Nah, kalau mau berobat ke Mayapada Hospital, sahabat Sonora bisa menghubungi 150 770 atau cukup WhatsApp di 0815 75 11 1999. Gitu. Nah, kemudian tadi kan Dokter Vita juga cerita kalau anak yang berbakat alergi ya, bukan berbakat, sering alergi, itu kadang-kadang kan bisa mengorok, kemudian hidung tersumbat sampai nafasnya membuka mulut, itu kita bisa ditangani juga. Nanti dokter anaknya, Dokter Vita berkoordinasi juga dengan dokter THT, tanpa operasi itu bisa dijalani dengan radiofrekuensi di adenoidnya. Itu bisa dilakukan di Mayapada Hospital. Tapi kalau memang gangguannya sudah sampai sedemikian sampai tonsilnya tadi dijelaskan, itu kan memang harus dioperasi. Tapi kalau masih alergi, hidung tersumbat berulang, itu bisa dengan radiofrekuensi juga. Jadi sebaiknya sih melalui pemeriksaan dokter anak dulu ya, supaya jelas kelainan yang mendasar itu apa. Nah. Jadi dokter anak kami siap untuk melayani. Dan yang jelas berobat di Mayapada Hospital Jakarta Selatan di masa pandemi ini aman ya? Aman, Mas Harya. Itu juga tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Indra Mulyawan. Ini aman tidak membawa berobat anak ke rumah sakit pada saat masa pandemi? Mayapada Hospital sangat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga tadi pun juga layanan drive-thru pun juga ada ya. Ya. Nah, di 1 menit terakhir saya balik lagi ke Dokter Vita. Dokter Vita, apa yang harus dilakukan oleh sahabat Sonora sebagai orang tua ya? Karena harapannya si anak-anak ini bisa terhindar dari tonsilitis dan juga amandelnya pun juga aman. Ya, pertama anak tersebut harus diajarkan untuk makan sehat. Nah, makan sehat ini itu dengan gizi yang seimbang. Jadi jangan dibiasakan anak-anak itu kalau tidak mau makan diberikan snack yang gizinya kurang baik. Nah, gizinya kurang baik juga snack ini biasanya banyak mengandung bumbu-bumbu tambahan yang tentunya tidak menunjang untuk tumbuh kembang anak-anak. Dan apabila kita nggak mau anak kita makan seperti itu, sebaiknya sebagai orang tua tidak memberikan contoh. Jadi jangan kalau anaknya nggak boleh makan, bapak ibunya makan di dekatnya, kan tentunya anaknya pengen ya, kasihan. Terus kedua, tetap membuat anak walaupun di era pandemik ini harus aktif. Minimal sehari 30 menit anak itu harus diajak aktif, misalkan berjalan, main sepeda, supaya untuk memperbaiki sirkulasi darahnya. Ketiga, dapat diberikan vitamin dan suplemen apabila memang dirasa dari makanan yang dikonsumsi ini kurang bagus gitu gizinya ya. Karena anaknya nggak mau makan sayur gitu kan. Lalu kalau misalnya memangnya anak tersebut adalah penderita alergi, kita juga sebisa mungkin harus mengetahui penyebab alergi-alergi pada anak kita, karena setiap orang alerginya berbeda. Belum tentu bapaknya alergi seafood, anaknya alergi seafood juga. Jadi sangat individual. Nah, itulah yang harus dikenali orang tua pada anak-anaknya. Demikian Mas Arya, semoga membantu papa mama semua. Amin. Dan juga terima kasih banyak informasinya dan waktunya Dokter Vita, Dokter Melani pada sore hari ini. Sukses untuk Dokter Vita, Dokter Melani.
Oke, terima kasih. Dan juga terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan selamat untuk Anda yang beruntung, ada Mas Dedi di Tangerang, kemudian Fitrawan di Depok, ada Pak Panji Kris, Pak Sunandi di Jakarta Barat, dan juga ada Ibu Dwi. Ketemu lagi di hari Senin perbincangannya bersama Maya Pada, dan Jumat depan